Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Risu Hendi. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen, Properti dan Penilaian Angkatan 10 tahun 2020 pada Universitas Sumatera Utara di Medan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugiharto Pujangkoro sebagai pengampu pada mata kuliah penilaian dan properti 2 ini atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai discounted cash flow atau pendiskontoan arus kas masa depan pada buku The Income Approach to Property Valuation oleh Andrew Baum, Nick Nunnington, dan David McMinn, edisi ke-6. Pertama-tama kita akan mencoba membahas apa itu discounted cash flow. Discounted cash flow adalah bantuan untuk penilaian atau analisis setiap investasi yang menghasilkan arus kas. Dalam bentuk umumnya, ia memiliki dua produk standar dari net present value dan internal rate of return. Net present value positif menyiratkan bahwa tingkat pengembalian yang besar dari tingkat target yang dihasilkan oleh suatu investasi. Sedangkan net present value negatif menyiratkan bahwa hasil lebih rendah dari tingkat target. Pada contoh 3.1, kita akan menentukan nilai present value dari suatu proyek dengan tingkat diskon rate sebesar 13% dengan modal investasi senilai 10.000 pound sterling. Di tabel terlihat pendapatan diasumsikan selama 3 tahun dengan perolehan arus kas masuk sebesar 15.000 pound sterling. Nilai present value diperoleh sebesar 11.716 pound sterling, di mana di sini terlihat bahwasannya nilai present value dikurangi dengan nilai investasi awal sebesar 10.000 pound sterling, maka diperoleh nilai sebesar 1.716 pound sterling yang merupakan nilai dari net present value. Di sini bisa kita asumsikan bahwa net present value positif, maka suatu nilai investasi bisa dianggap layak atau diterima. Pada contoh 3.5, kita akan mencoba menggabungkan antara net present value dan IRR pada contoh proyek A dan B pada perhitungan net present value sebelumnya. Di sini analisis net present value menggunakan tingkat uji coba sebesar 10%. Atas dasar analisis net present value, investor harus memilih investasi B yang memiliki net present value lebih tinggi. Analisis internal rate of return jelas dari analisis net present value bahwa setiap investasi memiliki internal rate of return atau IRR melebihi 10% karena net present value-nya positif. Berdasarkan perhitungan IRR dengan tingkat lebih dari 10%, investasi B lebih dipilih berdasarkan modal sebesar 5.000 pound sterling. Selanjutnya, tambahan modal sebesar 5.000 pound sterling dapat dibandingkan menggunakan analisis inkremental dengan membandingkan arus kas antara investasi A dan B dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini. Berdasarkan analisis inkremental terlihat jelas bahwasannya berdasarkan tabulasi arus kas selama 4 tahun diperoleh nilai present value sebesar 5.276
pound sterling. Apabila dikurangi dengan modal awal investasi sebesar 5.000 pound sterling, maka diperoleh nilai net present value sebesar 276 pound sterling. Ringkasan, berdasarkan analisis tersebut, maka net present value mendiskontokan manfaat bersih investasi menggunakan fungsi nilai pada tingkat tertentu, discount rate atau biaya opportunity dari tingkat discount rate model. Yang kedua, semakin tinggi nilai IRR, maka semakin baik pula peluang investasi tersebut berdasarkan tingkat resiko. Penentuan tingkat IRR harus cermat dan logis agar arus kas selama masa investasi tidak menjadi negatif. Biaya perawatan juga termasuk dalam menilai manfaat dan waktu dalam analisis agar akurat. Apabila menggunakan terminal value seperti pada kasus pembangunan reklam. Demikian pembahasan video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih and stay healthy.